Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asyifa Hemi Nasution dari jurusan Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat dari kelompok 34 Firmware. Pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan memberikan tanggapan saya terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh mentor. Pertanyaan pertama, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam pinjaman online ilegal? Menurut saya, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk terlibat di dalam pinjaman online ilegal. Antara lainnya yaitu yang pertama, kesulitan finansial. Ketika seseorang menghadapi kesulitan finansial yang mendesak, mereka dapat menjadi rentan terhadap tawaran pinjaman online ilegal. Mereka mungkin tidak dapat memenuhi persyaratan pinjaman dari lembaga keuangan yang resmi, sehingga menjadikan mereka mencari sumber pinjaman alternatif yang tidak legal, yaitu pinjaman online ilegal. Yang kedua, kebutuhan mendesak. Ketika seseorang membutuhkan dana dengan cepat untuk mengatasi situasi darurat atau kebutuhan mendesak, mereka mungkin cenderung mencari pinjaman online yang tidak legal. Pinjaman online ilegal sering menawarkan proses cepat dan persyaratan yang lebih rendah sehingga terlihat sebagai solusi yang mudah dan cepat. Dan yang ketiga, kurangnya pengetahuan dan informasi. Tidak semua orang memiliki pemahaman yang cukup tentang pinjaman legal dan ilegal, serta risiko yang terkait dengan pinjaman ilegal. Kurangnya pengetahuan tersebut dan informasi dapat membuat seseorang mudah terjebak dan terlibat dalam pinjaman online ilegal. Dan yang keempat, tekanan dari grup. Seseorang dapat merasa terdorong untuk terlibat dalam pinjaman online ilegal jika mereka melihat orang-orang di sekitar mereka juga menggunakan jasa tersebut. Tekanan per grup atau kelompok sosial dapat mempengaruhi seseorang untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh teman-teman mereka. Dan yang kelima, rendahnya akses ke lembaga keuangan resmi. Beberapa individu mungkin tidak memiliki akses atau keterbatasan dalam mengakses lembaga keuangan resmi, seperti bank atau lembaga keuangan tradisional. Hal ini dapat membuat mereka mencari pinjaman online alternatif yang tidak legal. Pertanyaan yang kedua, apa dampak negatif yang ditimbulkan akibat terlibat dalam pinjaman ilegal? Terlibat dalam pinjaman online ilegal dapat memiliki banyak dampak negatif, antara lainnya yaitu adalah 1. Bunga tinggi. Pinjaman online ilegal seringkali memiliki bunga yang sangat tinggi, bahkan melebihi batas yang diizinkan oleh hukum. Hal ini dapat membuat peminjam terjebak dalam lingkaran utang dan sulit untuk melunasi pinjaman mereka. Dan yang kedua, ketidakjelasan ketentuan dan biaya tersembunyi. Lembaga pinjaman online ilegal seringkali tidak transparan tentang ketentuan dan biaya yang terkait dengan pinjaman mereka. Peminjam mungkin tidak menyadari adanya biaya tersembunyi, sehingga meningkatkan jumlah yang harus mereka bayar. Dan yang ketiga, penipuan dan identitas dicuri. Terlibat dalam pinjaman online ilegal meningkatkan risiko menjadi korban penipuan. Beberapa lender ilegal dapat menggunakan informasi pribadi yang diberikan oleh peminjam untuk tujuan penipuan atau mencuri identitas. Yang keempat, taktik penagihan yang agresif. Lender ilegal seringkali menggunakan taktik penagihan yang agresif untuk mengintimidasi peminjam dan memaksa mereka untuk melunasi pinjaman. Mereka dapat mengancam untuk menghubungi keluarga atau majikan peminjam atau bahkan melakukan kekerasan fisik. Yang kelima, pelanggaran hukum. Terlibat dalam pinjaman online ilegal merupakan pelanggaran hukum. Peminjam dapat menghadapi konsekuensi hukum seperti denda atau penuntutan pidana. Dan yang keenam, merugikan kesehatan keuangan. Pinjaman online ilegal dapat merugikan kesehatan keuangan peminjam, menyebabkan penumpukan utang yang sulit untuk diselesaikan. Hal ini dapat mengganggu keuangan pribadi, kesejahteraan keluarga, dan keamanan finansial jangka panjang. Pertanyaan ketiga,
Bagaimana cara menghindari agar tidak terlibat dalam pinjaman online ilegal, serta solusi apabila sudah terlibat dalam pinjaman online ilegal. Untuk menghindari terlibat dalam pinjaman online ilegal, berikut beberapa cara yang dapat Anda lakukan. Yang pertama, melakukan penelitian. Lakukan penelitian tentang lender online sebelum mengajukan pinjaman. Pastikan mereka memiliki lisensi yang valid dan terdaftar secara resmi di instansi pemerintah yang berwenang. Yang kedua, membaca dan memahami syarat dan ketentuan. Baca dengan teliti syarat dan ketentuan pinjaman sebelum menandatangani kontrak. Pastikan Anda memahami jumlah pinjaman, jangka waktu, bunga, biaya, dan ketentuan lainnya. Yang ketiga, menghindari lender yang meminta biaya awal. Lender yang meminta pembayaran biaya awal biasanya merupakan tanda peringatan. Lender sah tidak akan meminta biaya sebelum pinjaman disetujui atau dana pencairan dikirimkan. Dan yang keempat, memeriksa reputasi lender. Cari tahu reputasi lender dengan membaca ulasan dari pengguna atau menggunakan layanan perbandingan pinjaman online yang terpercaya. Anda juga dapat memeriksa apakah lender terdaftar di lembaga pengawas keuangan yang resmi atau tidak. Yang kelima, menghindari lender yang meminta informasi pribadi yang sensitif. Jika lender meminta informasi pribadi yang tidak relevan atau sensitif seperti nomor kartu kredit atau kata sandi, jangan berikan informasi tersebut. Lender sah tidak akan meminta informasi yang tidak perlu seperti itu. Jika Anda sudah terlibat dalam pinjaman online ilegal, berikut adalah beberapa solusi yang dapat saya sarankan. Yang pertama, hentikan pembayaran. Jika Anda sadar bahwa Anda terlibat dalam pinjaman online ilegal, hentikan pembayaran segera. Batalkan izin otomatis atau transfer dana yang terkait dengan pinjaman ilegal. Yang kedua, laporkan ke pihak yang berwenang. Laporkan lender ilegal ke polisi atau instansi regulasi keuangan setempat. Berikan bukti yang dimiliki termasuk pola pembayaran, komunikasi, dan setiap informasi lainnya yang dapat membantu proses penyelidikan. Yang ketiga, ganti informasi keuangan Anda. Jika Anda telah memberikan informasi keuangan atau identitas pribadi kepada lender ilegal, pertimbangkan untuk mengganti nomor kartu kredit atau membekukan akun demi keamanan Anda. Yang keempat, konsultasikan dengan ahli hukum. Dalam kasus yang parah, Anda mungkin perlu berkonsultasi dengan ahli hukum untuk mendapatkan nasihat hukum terkait dengan situasi pinjaman ilegal yang Anda alami untuk melindungi hak-hak Anda. Yang dapat saya sarankan, tetap waspada dan berhati-hati saat mencari pinjaman online. Pastikan Anda bekerja dengan lender yang sah dan terpercaya untuk menghindari potensi kerugian dan konsekuensi negatif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Asyifa Nasution pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.